dari forum yang baik ini saya mengutuk mereka untuk bertemu, mengumpulkan stakeholder mereka masing-masing, menghadap Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Agama, kami siap laksanakan mahasabah luar biasa. Harus. Tidak boleh. Karena mereka yang membuat residu seperti sekarang ini harus tahu diri dong bahwa kalau belum dicabut oleh Kementerian Hukum dan HAM, dia berlindung bahwa itu sah. Anggaran dasar Parisade pasal 28 ayat 3 jelas-jelas mengatakan pemirsa Paradoksis dimanapun rekan-rekan berada, terima kasih telah menyaksikan Paradoksis terutama edisi 7 kita, edisi 8 kita, yang mencapai lebih dari 1000 view. Artinya apa? Topik yang kita angkat pada edisi tersebut sangat-sangat diminati oleh pemirsa, terlepas dari kontroversinya. Nah, pada edisi kali ini kita kembali menyambung obrolan kita tentang konflik dualisme PHDI kita, di mana pada saat ini kita juga mengundang narasumber yang sama, Bli Putuarte. Suksma Bli Putu telah hadir kembali. Om Swastiastu. Oke. Dan pada kesempatan ini juga kita klarifikasi telah mengundang 2 narasumber yang lain, terutama Bli Komang Priyambade dari PHDI MLB dan juga Bli Ketut Budiase. Tetapi sampai saat ini beliau berdua tidak berkenan untuk hadir dengan berbagai macam alasan dan kesibukan beliau. Nah, sudah dicoba untuk daring misalnya. Sudah, ya. Hari ini juga kita tegaskan bahwa kita mencoba mempertemukan ketiga belah pihak ini untuk mendudukkan permasalahan agar pemirsa semua mendapatkan kesempatan yang sama mendengarkan kebenaran versi masing-masing tersebut dalam satu panggung untuk upaya mencari solusi tentang kisruh lembaga PHDI yang kita hadapi lebih dari 8 bulan yang lalu. Tetapi sekali lagi, sayang sekali forum ini tidak berhasil mempertemukan ketiga belah pihak. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya kita ingin ulas dan kita ingin pertajam kembali, pun juga memberikan tanggapan atas tanggapan video kita Paradoksis 81 itu, di mana para pihak terutama dari Bli Komang Priyambade maupun Bli Ketut Budiase memberikan tanggapan masing-masing secara terpisah. Bli Putuarte, artinya banyak sekali yang berminat dan tertarik sebenarnya untuk ikut berpartisipasi dengan topik PHDI kita. Artinya apa? Kita semua sebenarnya concern terhadap keberadaan PHDI yang satu, yang legal kembali, dan sedemikian bantuan dari pemerintah tersebut bisa terakomodir. Apa pendapat Bli tentang berbagai hal ini, termasuk juga tentang tanggapan dari para pihak ini? Ya, kalau kemudian respon masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat, karena saya kira tayangan kita kemarin pasti ditonton oleh para ketua Parisade, provinsi dan kabupaten kota, sehingga mereka memperoleh perspektif membaca peristiwa kita hari ini. Kita berterima kasih, memang tugas kita, setidak-tidaknya saya, untuk berani bersuara, berani menjelaskan kepada publik apapun risikonya, bahkan kemudian mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat dengan para senior kita, 2 jenderal kita ini, kebenaran itu sepahit apapun harus dikatakan, harus disuarakan. Sekali lagi, betapapun pahitnya kebenaran itu kita harus suarakan. Karena latar belakangnya, saya ingin menjelaskan, latar belakangnya saya tidak sedang mencari panggung, tidak. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, panggung saya di level nasional sudah lebih dari banyak ya. Kalau sekedar 1000 viewer buat saya kecil. Kita biasa main di 100.000 penonton gitu misalnya. Enggak, kita sedang tidak mencari panggung. Kegelisahan saya adalah, sekali lagi saya ulangi, sebelum kita masuk pada pembahasan lebih tajam lagi, adalah fakta bahwa hari ini
ada anggaran negara cukup besar, tapi kita tidak bisa maksimalkan untuk kepentingan umat. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, punya potensi terjadi perbedaan persepsi di level umat dalam mengimplementasikan perintah-perintah Parisade. Ya. Kita belum lihat nih, kalau besok Parisade luar MLB bilang ke barat misalnya untuk perayaan Nyepi, Mahasabah 12 bilang ke timur, ngomong apa? Kita baru kemudian bertengkar di pertengahan jalan. Nah, mumpung belum terjadi, saya harus bicara. Trigger yang kemudian saya terpaksa kencang hari ini bersuara adalah yang ketiga. Saya mendapat informasi 2 minggu lalu di Jakarta bahwa sudah ada inisiasi dari para jenderal aktif dan para jenderal yang sudah pensiun untuk mempertemukan antara Pak Dunio dan Pak WBT. Tapi sebagai seorang junior, saya sedih. Kenapa mereka tidak bisa bertemu dan menyelesaikan masalah? Saya tidak mendapat teladan apapun dari mereka berdua untuk kemudian bisa menyelesaikan persoalan ini dengan segala jiwa kesatria mereka sebagai seorang jenderal TNI. Itu yang membuat saya sedih. Yang keempat adalah, ini yang belum saya sampaikan pada tayangan kemarin adalah, siapa yang bisa memberikan garansi bahwa seluruh dinamika hari ini tidak akan terpelihara bahkan sampai 3-4 tahun ke depan. Yang akan terjadi apa? Pemerintahan berganti, presiden baru, menteri agama baru. Ada misalnya pihak tertentu yang kemudian akan diberikan SK oleh Kementerian Hukum dan HAM karena menterinya baru, karena nuansa politiknya kental misalnya. Apa pihak yang diberikan SK, yang tidak diberikan SK tidak akan menggugat? Punya potensi menggugat. Dan berlarut-larut 2 tahun. Tidak clear-clear. Apa artinya? 4 tahun uang negara yang harusnya bisa disedot untuk kepentingan Parisade kita di pusat, di daerah, baik APBD, APBN tidak tersalurkan. Saya ingin mengetuk dari hati yang paling dalam. Apakah ini yang mereka inginkan? Mereka yang diberi amanat oleh umat Hindu untuk memimpin umat Hindu di level Parisade pusat. Ini yang mereka inginkan. Nah, sebenarnya dari pihak kita menilai bahwa semua pihak ini, baik itu MLB, baik itu Mahasabah 12, pasti mempunyai keinginan yang baik untuk mengabdikan diri kepada umatnya. Namun sekali lagi, persepsi masing-masing ini telah yang secara real kita lihat mengklaim diri sebagai yang paling legal. Itu yang saya bilang, egoisme itulah yang kemudian menghancurkan kepentingan umat Hindu di seluruh Indonesia. Kubu WBT merasa nyaman dengan situasi zona seperti sekarang, dibiarkan saja begini. Tidak ada upaya proaktif untuk kemudian mengalah, lalu misalnya mendorong pelaksanaan Mahasabah luar biasa. Kubunya Pak Dunia juga sama. Kalau ini kita biarkan 4 tahun terpelihara, lalu anggaran kita tidak bisa sedot, lalu umat kemudian tidak terarah dengan baik, lalu pembinaan keumatan jadi mandak. Apa ini yang mereka inginkan? Saya sebagai salah satu aktivis Hindu dari sejak zaman mahasiswa, saya tidak bisa membiarkan. Jadi kalau ada orang bertanya apa kapasitasnya Putu Arte dalam forum ini, saya harus mengatakan bahwa sayalah yang mendirikan forum mahasiswa Hindu Udayana, pertama kali merintis itu. Saya bersama kawan-kawan Pak Saswardi dan bersama-sama ikut men-trigger lahirnya KMHDI, dan bersama Pak Saswardi di berbagai forum di Bali ikut dalam pembelaan keumatan ketika ada hal-hal seperti itu. Nah, bahkan hari ini posisi saya masih wakil ketua umum Prajaniti bidang Dharma Negara. Betapapun saya berbicara tidak mewakili organisasi. Saya ingin mengatakan bahwa rekam jejak saya juga tidak kecil ketika bicara soal kepekaan masalah keumatan. Karena itu saya tidak bisa sebagai orang yang mengerti, sebagai orang yang punya rasa tanggung jawab, sebagai orang yang diberi kecakapan intelektual oleh Sang Hyang Pramowisesa, lalu mendiamkan persoalan ini. Lalu kemudian saya tidak berani menegur para jenderal dan teman-teman, nggak bisa. Harus ada anak muda, orang yang berani punya nyali, mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan silakan pemirsa yang nanti akan membuat menilai apakah seluruh statement saya ini kemudian dikatakan memprovokasi atau apa. Hanya saja, Bli, sekilas tanggapan dari teman-teman, terutama dari personal Bli Komang Priyambada, memposisikan Bli, termasuk juga host yang sesungguhnya hanya men-trigger diskusi, itu dalam posisi yang berseberangan. Menurut Bli gimana? Saya menghormati pikiran itu. Saya menghormati pikiran itu karena
kalau kita mencoba objektif melihat dinamika kemarin dalam podcast kemarin, sebetulnya saya kan mengatakan apapun di dua kubu ini yang benar kita katakan benar, yang salah kita akan. Kalau hari ini kita dinyatakan berseberangan dengan kubu Pak Dunia, tidak ada masalah. Itu persepsi mereka. Ya, tidak ada persoalan. Nanti biarlah fakta-fakta berikut ini yang akan menjelaskan kepada umat mana sebetulnya yang benar, mana sebetulnya yang salah, dan bagaimana seharusnya yang paling penting menyelesaikan persoalan ini. Ya, jadi intinya yang ingin kita kedepankan adalah kita menjadi bagian dari solusi. Bagian dari solusi. Untuk segera. The dots, kita bukan bagian dari masalah. Saya kira itu dulu di bagian pertama ini, kita jeda sejenak. Ya, terima kasih masih setia pemirsa pada podcast kita kali ini. Sekarang kita masuk pada tanggapan dari beberapa pihak tentang legalitas PHDI, Bli. Dalam tanggapan dari Bli Komang Priyambada, terima kasih sekali lagi Bli Komang dan tokoh-tokoh yang sempat membahas paradoksis ini untuk dijadikan referensi bahasan. Nah, dalam tanggapan itu kita sangat hargai. Namun demikian kita, terutama narasumber dalam hal ini, perlu menjelaskan secara detail tentang poin-poin apa saja yang ingin dicermati lebih lanjut, terutama tentang legalitas PHDI. Bli, catatan Bli tentang aspek legalitas PHDI sehingga berujung pada konflik ini seperti apa? Ya, kita di podcast kemarin kan tidak bisa panjang lebar bercerita ya. Tidak bisa panjang lebar bercerita menyangkut masalah dasar-dasar hukum segala macam karena terbatas. Kita akan jelaskan pada forum hari ini. Kalau saya kemudian selalu mengambil analogi karena saya mantan KPU, karena posturnya kurang lebih sama. Postur persoalannya lebih sama. Yang satu partai politik, yang satu ormas. Kurang lebih sama, dinamikanya kurang lebih sama. Sehingga kita kompleksitasnya bahkan di parpol jauh lebih berat. Nah, kira-kira secara ringkas agar pemirsa dengan berbagai latar belakang pendidikan bisa memahami, maka ada dua landasan hukum ketika menyelesaikan persoalan ini. Dia berangkat dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga ormas itu, dalam hal ini Parisade, dan ada payung hukum yang lain yang namanya Undang-Undang Keormasan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Gitu kan? Ya. Dua payung hukum inilah yang kemudian menjadi dasar dari seluruh hiruk pikuk persoalan kita. Nah, kemudian posisi hukum daripada Parisade sendiri apa dalam Undang-Undang Keormasan itu? Jadi dia termasuk perkumpulan berbadan hukum. Ya. Ada juga perkumpulan tidak berbadan hukum. Ya. Jadi kalau perkumpulan tidak berbadan hukum, dia langsung terdaftar. Tetapi kalau perkumpulan berbadan hukum, dia tidak melalui proses terdaftar di semua level. Maksud saya semua level itu kalau konteks secara nasional terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, ya, terdaftar di Kesbangpol Kabupaten. Ya. Nah, karena ini Parisade ini menurut Undang-Undang Keormasan dan posisi anggaran dasar anggaran rumah tangganya ini adalah perkumpulan berbadan hukum, maka dia mengikuti prosedur bagaimana tata cara munculnya ya legalitas badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Nah, kalau kemudian itu ada itu bagaimana normanya dengan sekedar 11 item persyaratan itu. Dengan kata lain, sah tidaknya sebuah ormas itu harus melalui pengesahan dari Kemenkumham. Betul. Okay. Lewat badan hukum yang dikeluarkan. Ya. Karena kita sejak awal mengkrit diri Parisade sebagai perkumpulan berbadan hukum. Ya. Artinya kalau tidak berbadan hukum maka legalitasnya tidak ada. Gitu kira-kira. Nah, kalau kemudian terjadi konflik, seperti apa ormas itu menyelesaikannya? Maka ada pertama-tama ada proses mediasi namanya oleh pemerintah. Mediasi dari para pihak yang bersengketa. Dua pihak ini. Nah, nanti saya akan bercerita bahwa dalam konteks ini mediasi ini tidak dilakukan. Oh, tidak dilakukan. Nah, setelah mediasi, baru kemudian mereka masuk ke tahap berikutnya untuk menguji kebenaran proses ini, langkah formilnya ya di proses pengadilan negeri masing-masing ya. Di pengadilan negeri. Nah, setelah di pengadilan negeri selesai, apapun putusan yang ada di situ, kalau kemudian para pihak kemudian ada yang merasa keberatan, Pak Dunia misalnya keberatan, dia bisa menguji di TUN atas SK yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Tidak puas di Tun karena dikalahkan, dia masuk ke PT Tun. PT Tun ya. Terakhir dikasasi, MA. apapun putusannya ketika sudah dibatalkan maka bisa Final. langsung dieksekusi, final mengikat. Nah, ini langkah-langkah prosedurnya. Sekarang mari kita cermati proses ini seperti apa, Ya. gitu kan? Begitu dinamika ini terjadi ketika terjadi mahasabah luar biasa, Tahun 2021 itu ya. ya, di Samuan 3, Ya. kan kemudian pihak Pak Dunia dan kawan-kawan sudah mencoba untuk meminta legalisasi pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM. Dan itu kan tidak berhasil. Tidak pernah keluar. Oke. Nah, kemudian pada fase berikutnya terjadilah mahasabah ke-12. Ya. Mahasabah ke-12. Nah, setelah terjadi mahasabah ke-12, maka selesai mahasabah kemudian muncullah SK Kementerian Hukum dan HAM. Yang mengesahkan Pak WBT kembali terpilih. Betul. Nah, dengan badan hukum yang dimiliki. Ya. Nah, artinya sampai tingkat itu tidak ada aspek tentang ilegalnya keputusan mahasabah itu kan? Betul. Nah, kemudian pokok persoalannya adalah menurut kubunya Pak Dunia, ketika memohon SK Kementerian Hukum dan HAM ini, kubu BPD tidak pernah menyatakan bahwa sedang terjadi sengketa. Ya. Seolah-olah informasinya dikaburkan, Ya. gitu kan? Nah, saya tidak menyalahkan kubunya WBT tidak terjadi sengketa, karena memang tidak pernah terjadi sengketa. Bagaimana membuktikan itu terjadi sengketa? Exactly, kalau kemudian tahapan mediasi itu terjadi, kan tidak pernah terjadi. Ya. Jadi maksud saya kesalahan dari kubunya Pak Dunia kemarin itu adalah dia tidak mencoba membawa ini ke wilayah sengketa dalam bentuk untuk meminta bantuan Kementerian Hukum dan HAM memediasi para pihak. Ya. Ketika mediasi ini terjadilah, maka fakta itu terjadi sengketa, clear. Apalagi kemudian ada gugatan dan seterusnya, gitu kan? Clear. Meskipun secara de facto memang terjadi sengketa. Tidak bisa dalam konteks hukum, tidak bisa. Jadi harus ada lembaga yang kemudian memberikan satu judgement bahwa itu terjadi sengketa. Dan artinya secara de jure memang harus ada. Karena di Undang-Undang Keormasan itu diatur. Ada sengketa, maka fakta hukumnya adalah langkahnya adalah proses mediasi. Nah, proses mediasi inilah yang tidak dilakukan. Nanti karena tidak terjadi proses mediasi inilah yang kemudian membuat di Pengadilan Jakarta Barat juga dikalahkan Pak Dunia gitu. Sebentar, siapa yang berwenang melakukan mediasi, Bli? Pihak yang mengeluarkan SK ini, pihak Kementerian Hukum dan HAM. Karena ini dalam konteks ormasnya, bahwa kemudian karena ini berkaitan dengan ormas keagamaan, melibatkan Kementerian Agama Dirjen Bimas Hindu, itu persoalan lain. Proses mediasi itu. Ini yang kemudian harusnya dilakukan menurut Undang-Undang Keormasan. Nah, itu berangkatnya dulu. Lalu kemudian sistematika. Nah, yang juga menarik adalah kalau kita lihat proses masuknya ke gugatan oleh Pak Dunia ke wilayah Tun itu jauh lebih dulu dibandingkan dengan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Oke. Nah, padahal menurut norma tadi itu urutan-urutannya setelah mediasi harus selesai dulu gugatan perdata dulu selesai. Apapun hasil gugatan perdata baru masuk ke Tun. Nah, karena itu kalau kita baca putusannya akan jadi sangat menarik. Ini yang saya perlihatkan, ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ya. Ya, nanti tolong di zoom ya, di insert ini ya. Itu tanggal putusannya tanggal berapa? Tanggal 11 Desember 2023. Ya. Nah, kemudian putusan Tunnya tanggal berapa? Tanggal 10 Oktober 2023. Artinya Tun sudah keluar. Tun lebih dulu maju daripada daripada gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tapi belum keluar hasilnya ya di Tun itu ya. Ini sudah keluar. Baru digugat. Maksud saya logika ini terbalik. Nah, nanti penjelasan inilah yang menyebabkan kenapa kalah di MA. Pihaknya Pak WBT. Karena prosedur hukum ini yang tidak dilalui. Jadi setelah mediasi, gugatan perdata di Pengadilan Negeri, baru masuk Tun, baru PT Tun, baru MA. Nah, dari mekanisme yang ada ini, kita bisa lihat bahwa kelemahan ada di titiknya Pak Dunia, tim hukum Pak Dunia. Kenapa tidak menempuh mediasi dulu? Kenapa kemudian tidak masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat lebih dulu? Ya, baru kemudian masuk ke wilayah Tun. Ya, nah, tetapi kemudian yang juga nanti menarik di MA itu ini dikalahkan. Artinya itu pertanyaannya, kenapa prosedurnya nanti kita akan bahas soal itu. Tapi satu persatu dulu. Nah,
Kemudian yang kita ingin tegaskan adalah ketika berbicara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar pemirsa kita tercerahkan, apa pokok persoalan yang diputuskan di situ. Ya. Saya sengaja sudah berikan tanda stabilo di sini. Kuncinya saja saya sampaikan. Ya. Pertimbangan mahkamahnya bahwa menimbang berdasarkan bukti P 6.1 6.2 daftar hadir untuk kegiatan MLB tanggal 19 September 2001 hanya dihadiri oleh 2 utusan Parisade provinsi secara daring, yaitu Provinsi Maluku Utara dan Lampung, serta 6 PHD provinsi secara luring, maka mahasabah yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 dinyatakan tidak sah karena tidak dihadiri oleh lebih 2/3 dari jumlah Parisade provinsi. Ini bukan Putu Arte yang ngomong tidak sah, ini pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Inilah yang kemudian menjadi pintu masuk. Kenapa kemudian akhirnya menolak seluruh eksepsi tergugat, menolak provisi penggugat, dan dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat seluruhnya. Kata kuncinya sudah jelas di situ. Dengan kata lain, ini kan eksplisit sekali bahasanya, tidak perlu dipahami oleh orang hukum. Hanya orang yang hadir di situ parisadenya 6 secara luring, daring 2. Tidak 2/3. Selesai. Kita nggak usah debat lagi ini. Artinya, kenapa tanggapan dari Bli Komang Priambade masih tetap karena ada kepentingan mau nutup-nutupi data. Saya inginkan masyarakat tercerahkan, masyarakat umat ini tercerahkan lewat forum ini. Makanya saya bacakan. Sekarang juga buka putusan putusan Mahkamah Agung juga akan ketemu di situ masalah putusannya. Jadi tugas saya memberi kunci-kuncinya itu. Artinya ini kan sebenarnya sudah dikirim ke para pihak, kan, Bli? Sudah harusnya sudah tahu. Umat hidup pun bisa membuka. Tapi kan kita mau dikaburkan lagi apa dasarnya segala macam. Ini jelas. Nah, kemudian putusan TUN pihak Pak Dunia juga kalah toh. Nah, apa yang jadi kunci dari kenapa kemudian dikalahkan? Oke, Li, sebelum ke sana kita jeda sejenak pemirsa. Kita sebentar lagi akan masuk ke penjelasan lebih detail lagi dari Bli Putu Arte. Kita simak sejenak. Tadi kita telah membahas tentang sistematika, tentang keputusan-keputusan dari proses peradilan. Sekarang kita lanjut lagi tentang hasil baik di TUN, PT TUN sampai di kasasi. Bli, silakan penjelasan lebih lengkapnya sehingga pemirsa dapat pencerahannya. Jadi tadi kan sudah di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ada perdatanya. Nah, kemudian kalau kita lihat putusan TUN-nya yang bernomor 173/G/2022 PT TUN Jakarta pertanggal 16 November 2022 di halaman 110-nya pertimbangan hukumnya saya bacakan. Menimbang bahwa mencermati substansi permasalahan antara penggugat dan tergugat 2 intervensi, maksudnya penggugat itu Pak Dunia, tergugat 2 intervensi adalah Pak WBT, merupakan sengketa internal ormas. Hal ini telah diajukan penggugat dalam gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan seterusnya yang tadi kita bacakan. Karena sengketa internal ormas yang bersifat keagamaan, maka lebih dahulu untuk menempuh mediasi antara pihak yang dimediatori. Jadi ini tidak dilakukan, ini kan? Jadi pengadilan mengatakan harus mediasi dulu. Yang kedua, menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa oleh tergugat, maksudnya penerbitan SK oleh Menteri Hukum dan HAM, dalam kewenangan dan prosedur penerbitan maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, sehingga gugatan penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya. Artinya dengan kata lain, pengadilan TUN itu membenarkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, termasuk Menkumham, termasuk menyalahkan. Kenapa? Bahasa sederhananya begini deh, ngapain ke TUN belum ada mediasi, belum selesai di situ gitu loh. Mediasi dulu dong, kira-kira begitu. Nah, kemudian penerbitannya karena itu sudah memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik, gagal. Masuklah ke PT TUN. Di PT TUN diperkuat lagi ini, kemudian putusan daripada Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang isinya kurang lebih sama, menguatkan. Menguatkan. Nah, kemudian berikutnya baru di kasasi.
Apa yang terjadi? Kasasi kemudian SK Menteri Hukum dan HAM itu dibatalkan. Bahasa sederhananya kalah lah. Sekarang pertanyaannya, kenapa kalah? Ya. Mari kita periksa. Nah, di sini kemudian dari putusan kasasi 431K tahun 2023 ya. Itu di halaman berapa ini? Di halaman 4. Ya, Nah, ini saya bacakan ini. Ya, ini penting ini Ya. bagi pemirsa ya. Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena ini apa namanya? Saya ulangi ya. Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena judek fakti atau telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa judek fakti salah menerapkan hukum karena sebelum penerbitan keputusan tata usaha negara terdapat gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bahwa atas gugatan dengan nomor sekian itu baru diputus tanggal 7 September, sementara objek sengketa diterbitkan tanggal 24 Maret, sehingga dalam hal ini seharusnya termohon kasasi 1 tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa sebelum adanya putusan yang telah berkekuatan hukum dari pengadilan umum untuk menilai keabsahan. Jadi yang saya mengatakan kesalahan penerapan hukum menurut MA itu di mana? Enggak, ini dulu pengadilan negeri ini beresin dulu. Oke, kalau kita mau lanjut lagi mediasi dulu, nanti enggak beres mediasi, bawa ke pengadilan negeri ini beresin dulu. Setelah ini beres, baru dia masuk ke TUN. Ini salah kok, TUN duluan, baru pengadilan negeri Jakarta Barat. Jadi dianggap kesalahan penerapan hukum. Ini problem teknis hukum. Ya, jadi tidak pernah ada dalam pertimbangan Mahkamah Agung ini yang mengatakan bahwa kepengurusannya Pak Dunir dinyatakan sah. Legal, Atau dinyatakan benar, tidak ada. Tapi yang ini juga saya ingin kritik teman-teman yang ada di kubunya Pak WBT. Ini sudah jelas ini, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon, membatalkan putusan pengadilan di dalam serang. Artinya apa? Dalam konteks hukum, sekali lagi karena saya pernah mengalami kasus-kasus ini di KPU, begitu Majelis Hakim Kasasi menyatakan pembatalan, maka ucapan itu pada saat itu seketika berlaku. Oke, seketika dia berlaku. Kan ada juga penolakan dari kubunya Pak WBT beberapa yang Pak Putu, ini kalau dibatalkan, kalau surat ada perintah untuk mencabut, tidak. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Bli Palguna, tidak ada urusannya mau dicabut, tidak dicabut. Ada prinsip hukum di situ yang kemudian harus dipatuhi. Kalau dia sudah dibatalkan, mau dicabut atau tidak dicabut, makanya saya katakan ada namanya prinsip hukum tertentu di situ. Kemudian ada juga untuk kepentingan prinsip hukumnya kira-kira bunyinya begini. Siapa yang menerbitkan surat keputusan lembaga mana, maka dialah yang berwenang mencabut. Betul. Dengan demikian, maka sejak dia diucapkan dan dibatalkan, maka otomatis berlaku. Nah, apakah yang dimaksud di pihak kasasi ini adalah membatalkan SK Menkumham juga, Bli? Itu dia. Oke. Ya, SK itu kan yang digugat, dibatalkan. Padahal tidak ada urusannya dengan sah tidak sah. Hanya gara-gara kemudian kesalahan prosedur. Kesalahan oleh PT UN. Ini kan yang PT UN yang salah. Betul. PT UN yang salah. Kenapa dia mengadili itu sebelum ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat? Gitu kan? Itu problemnya, problem hukumnya di situ. Gitu. Nah, sekarang bolanya ada di mana nih, Bli? Ya, artinya kalau kita bukan soal bola, kalau kita melihat dari putusan Mahkamah Agung ini kan benar, tidak ada yang diakui. Betul. De jure dua-duanya tidak sah, tidak legal. Tidak legal dua-duanya. Ya, betul. Selesai. Betul. Maka pertanyaannya, mau Pak Priyambade, mau Pak Budiase, Anda mau mengaku legal, mana dasarnya? Kok tetap masih bersikeras gitu dengan seluruh fakta-fakta hukum ini gitu. Nah, artinya ini yang dicermati oleh inilah yang kemudian saya sudah sempat berkomunikasi dengan Pak Dirjen. Kenapa Pak Dirjen Bimasindu, Pak Dwije tidak berani memberikan anggaran sehingga direkturnya diminta bikin surat tanggal 15 November? Karena beliau juga sudah berkomunikasi dengan salah satu pejabat kita di BPK. Beliau sudah berkomunikasi dengan beberapa ahli hukum. Oh, ini benar-benar secara de jure tidak memenuhi syarat. Udah lah, nggak usah Putu Harto didengar gitu. Ya, ini tidak memenuhi syarat. Ini sudah de jure tidak, ini berbahaya karena saya pernah juga di pejabat negara, kalau kita memberikan bantuan kepada lembaga yang tidak berbadan hukum, nanti menyebabkan kerugian negara dan temuan bisa masuk penjara juga pejabat kita. Di situ saya kira clear seluruh narasi berkaitan dengan step-step proses hukum yang ada di sini. Oke, artinya itu proses tadi sudah dijelaskan dengan cukup clear, sehingga
muncul sekarang pertanyaan yang silly, Bli, yang sangat naif lah dari kita semua. Terus kalau memang proses ini sudah demikian clearnya, kenapa kedua kubu tetap mengklaim legalitasnya? Itulah yang saya bilang kemudian sebagai libido syahwat, Ya, residu libido kekuasaan itu. ya masuk ke itu Iya kan? judul kita yang kemarin ya, Bli ya. Oke. Jadi sekali lagi, Bli Komang, itu bukan pendapat saya, itu sekali lagi Saya yang membuat Iya. statement itu. Iya. Ya. dari Bli Putuarte. Jadi Betul. jelas itu, dan itu dijelaskan ya, Bli ya. Ya, Ya, oke, nanti kita masuk ke sana ya, Bli ya. Sip. Seperti apa yang dimaksud residu dari libido kekuasaan itu kita masuk ke sesi yang terakhir ya. Ya, pemirsa, tadi kita selesaikan obrolan kita tadi, itu pada kenapa kedua belah pihak mengklaim legalitasnya masing-masing, termasuk juga dari Bli Ketut Budiase. Nah, kira-kira apa, Bli, penyebab mendasar kenapa hal ini bisa terjadi? ya karena sebelum masuk ke sana ya, kenapa kemudian mengklaim satu sama lain karena merasa paling benar, pasti ada kepentingan masing-masing Ya. itu. Ya, kalau dari sisi Pak Komang Priyambade tadi jelas. Ya. Ya, bukan saya ngomong, Tun Ya. sudah mengatakan tidak sah. Ya. Karena cuma 6 Ya. Parisade yang hadir, Ya. gitu kan. Kalau dari Pak Budiase, kubu Pak Budiase, Pak WBT selalu mengatakan bahwa kalau belum dicabut oleh Kementerian Hukum dan HAM, dia berlindung bahwa itu sah. Berlaku, ya. Ya. Hmm. Padahal statement saya jelas dua tadi. Satu, ucapan hakim di depan sidang kasasi sejak dinyatakan dibatalkan maka berlaku. Yang kedua, kenapa ada perintah untuk mencabut untuk memenuhi prinsip hukum yang namanya contrarius actus. Ya. Apa itu? Lembaga yang menerbitkan keputusan itulah yang punya kewenangan untuk mencabut. Mencabutnya. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Artinya dicabut tidak dicabut nggak ngaruh karena sudah dibatalkan. Ya. Ini clear sehingga secara de jure dua-duanya kemudian tidak mempunyai kekuatan. Ya. Sekarang kenapa itu terjadi? Kenapa kemudian ngotot satu sama lain? Maka saya dengan segala rasa hormat sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak WBT, Pak Dunil, tetapi sebagai anak muda saya ingin jadikan forum ini sebagai pembelajaran atau otokritik untuk kita semua, siapapun pejabat di masa depan yang diberi amanat oleh negara, oleh umat untuk bisa betul-betul tidak menjadi sumber masalah gitu. Ya. Makanya tadi di awal saya kan mengatakan mereka dua orang ini adalah para jenderal pensiunan yang sudah coba dipertemukan oleh jenderal aktif dan purnawirawan, tetapi juga gagal. Saya ingin tanya, di mana jiwa besar dan jiwa kesatria mereka untuk menyelesaikan persoalan ini? Saya jujur saja tidak bisa meneladani itu. Dan junior-junior saya pun tidak perlu meneladani yang tidak benar semacam ini. Kenapa akhirnya saya harus berstatement agak keras? Ini bagian dari residu libido kekuasaan. Nah, itu justru itu yang ingin saya tanyakan. Apa bukti-bukti yang Beli punya sehingga Beli berani memberikan statement bahwa ini sebenarnya politik kekuasaan biasa? Iya. 2016 Pak WBT sudah dinyatakan sebagai ketua Parisade. Kemudian ada Pilgub di Bali 2018. Dan semua berita yang berkaitan pada saat itu saya bisa munculkan bahwa beliau relawannya kemudian memasang baliho di mana-mana. Dan Pak Wisnu di berbagai media kemudian pada saat itu menyatakan secara terbuka siap maju dalam Pilgub. Catat, siap maju dalam Pilgub. Apa salahnya, Bli? Ya. Apa salahnya kalau misalkan Pak masih menjabat ketua Parisade, siap maju dalam Pilgub, artinya mau berpolitik praktis. Anggaran dasar Parisade, pasal 28 ayat 3, jelas-jelas mengatakan bahwa pengurus dilarang menjabat sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara partai politik. Anda harus kritis dong nanya. Pak Putu itu kan tidak jadi ketua sekretaris partai politik. Itu saya kenapa nggak boleh? Loh, ini derajatnya rendah ini. Jadi pengurus partai saja tidak boleh. Apalagi kemudian jabatan-jabatan politik. Sekarang pertanyaannya, kalau orang mau nyalon sebagai gubernur, apa tidak diusung oleh partai? Ya. Apa tidak ada kepentingan politik di situ? Apa kemudian tidak ada nuansa politik? Jelas. Loh, jadi pengurus partai saja dilarang.
Apalagi kemudian mau mempertarungkan Parisade untuk kepentingan politik praktis di Bali jadi pilgub. Meskipun tidak secara eksplisit diatur begitu ya. Nggak bisa, makanya dari sini saya jujur saja, sejak forum inilah saya, kok begini Pak WBT, kok diberikan amanat jadi ketua Parisade, kok mau berpolitik praktis di Bali. Nggak pas nih. Idealnya? Idealnya kalau orang sudah jadi ketua Parisade, steril dari wilayah politik. Bahkan tidak boleh jadi anggota partai politik, tidak punya KTA, fokus ngurus umat. Itu yang benar. Sekarang saya tanya, ada nggak MUI yang jadi pengurus partai? Ada yang MUI yang kemudian nyalon jadi gubernur, jadi bupati? Atau misalnya di Kumaten, nggak ada. Terus sekarang balik ke kalau Pak WBT misalnya. Dari kubunya Pak Dunia. Nah, kalau kubunya Pak Dunia misalnya, saya harus buka di forum ini agar tidak terjadi fitnah begitu. Ketika sedang bergejolak seperti sekarang, kemudian kemarin di 2024 kan ada pemilu presiden, Pak. Saya periksa, ternyata Pak Dunia termasuk salah satu dari wakil ketua Dewan Pengarah tim ses Prabowo Gibran, tim kampanye. Ada ini. Sekarang saya tanya, beliau katanya jadi ketua presiden, kok ikut jadi tim ses? Itu ada SK-nya berarti? Wah, ada SK-nya ini. Nah, sekarang pertanyaan, apa saya tidak boleh kritis kepada dua tokoh ini untuk menyatakan ini bagian dari libido kekuasaan? Untuk menyatakan dengan bahasa sederhana, oh ternyata Parisade mau dipakai kuda tunggangan saja toh untuk kepentingan politik pribadi. Maka kritik saya ada di situ. Kita harus fairness. Dulu saya jadi politisi, begitu saya mau jadi konsultan sekarang seperti apa? Saya berhenti jadi partai politik, saya keluar. Padahal mungkin saya sedih, tapi saya harus saya harus melepaskan seluruh atribut itu. Nah, sama pasal 28 ayat 3, maka seharusnya di seluruh Indonesia ketika orang sudah jadi pengurus Parisade, tidak boleh lagi steril dari urusan politik. Bagaimana ceritanya mau geret-geret umat untuk kepentingan politik toh? Berarti itu perlu nanti membuat komitmen bagi siapapun dia jadi ketua Parisade harus tidak perlu dipertajam saja. Tidak dipertajam saja di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Begitu melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga pecat sudah. Ini kan clear sudah. Sekira benar itu. Nah, terakhir Bli, tentang kenapa sih ini kan tentang Sampradaya versus PHDI. Ini kan agak sensitif sesungguhnya. Sebenarnya dua hal ini kan tidak ada korelasinya. Menautkan antara PHDI versi Pak WBT dengan kemudian yang melindungi Sampradaya. Ada catatan nggak dari Bli? Ini yang mau saya jelaskan. Yang paling penting yang berikutnya ini. Kalau hari ini saya sangat mengkritisi dua kubu ini, termasuk mungkin ada teman-teman di Bali sebagian besar yang pro kepada Pak Dunia karena dianggap anti Sampradaya lalu mau menyalahkan saya. Saya katakan bahwa dari hati yang paling dalam, saya bukan soal anti atau tidak anti sama Sampradaya, enggak. Buat saya beragama dengan warisan yang sudah kita terima hari ini dengan seluruh fondasi keagamaan infrastruktur yang diwariskan oleh Empu Kuturan sudah lebih dari cukup. Artinya clear posisi bukan orang saya Dresta Bali. Desa adat saya jelas, saya beragama di mana jelas, dan saya tidak pernah mau ikut macam-macam gitu. Nah, namun demikian. Nah, ini penting dulu. Saya penting tegaskan ini sehingga jangan ada kesan dan bahwa Pak Putu lagi membela yang pro Sampradaya, Pak Putu menyerang. Enggak. Saya harus memisahkan antara konflik Parisade dengan dinamika Sampradaya dan pas Sampradaya adalah dua hal yang berbeda. Harusnya bagaimana itu? Harusnya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Ini juga bagian kritis yang belum muncul dalam video kemarin, gitu kan? Pertanyaannya, kita menghormati Pak Dunia dan kawan-kawan. Kita menghormati Pak Komang Priambada dan kawan-kawan atas perjuangan beliau untuk kemudian bagaimana segera memurnikan Hindu dari ajaran Sampradaya. Pak Priambada pernah mengajak saya di Puro Rawamangun. Saya ingat. Pak Putu ikut perjuangan kita karena dia tahu bahwa saya juga tidak seret dengan ini, Dresta Bali. Pada waktu itu saya masih partai politik. Saya katakan di Puro ini saya ngomong, Pak Komang, kalau saya ikut Pak Komang dengan saya masih berbaju partai politik, nanti kemurnian perjuangan Anda yang akan ternoda. Orang akan mencurigai Pak Putu ini lagi menunggangi Parisade, lagi menunggangi Komang Priambada untuk kepentingan politik pribadi. Karena seorang partai. Berjalanlah di sana agar clear. Saya masih di wilayah yang profan, masih di wilayah politik, tidak boleh saya ikut masuk wilayah ini. Silakan jalan. Bukannya saya tidak berani, bukan saya menolak. Nah, itu clear. Nah, maka pertanyaannya adalah, apa urusannya kemudian kita berjuang untuk melawan Sampradaya,
lalu kemudian mengadakan masa luar biasa. Exactly. Mengapa mengarahkan Moncong peluru itu ke masa luar biasa? Itu. Enggak. Kenapa? Ketika bicara soal fondasi Parisade, kan anggaran dasarnya memang ada pengayoman. Ya. Kenapa kita tidak berjuang dari dalam untuk kemudian sekedar memberangus pengayoman itu? Sekarang pertanyaannya, kalau pengayoman terhadap sampradaya dikeluarkan seperti yang ada sekarang, apakah sampradaya, Hare Krishna, ISKCON dan Sai Baba dan seterusnya tidak hidup? Tetap masih hidup. Ya. Kenapa? Karena mereka perkumpulan berbadan hukum. Ya. Karena mereka dan ISKCON, karena Sai Baba yayasan berbadan hukum karena dijamin kemerdekaannya oleh negara. Undang-undang 29 ya. Itu sebabnya kemarin kenapa Komnas HAM kemudian menyatakan potensi pelanggaran HAM terjadi dalam ribut-ribut kemarin di Bali. Exactly, ya. Maka hemat saya, Pak Komang Priamada dan kawan-kawan tidak usah membawa ini dalam dinamika di Parisade. Kalau mereka benar berjuang hari ini untuk membubarkan Parisade, sederhana saja. Membubarkan sampradaya maksudnya. Iya, membubarkan sampradaya, gugat ke PT UN. SK badan hukumnya yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Katakan bertentangan dengan Pancasila. Katakan ini dengan seluruh narasi itu. Itulah yang terjadi fakta hukumnya hari ini. Bagaimana ketika pemerintah kemudian membubarkan dua organisasi yang dianggap tidak sesuai jalan dengan Pancasila, HTI, yang mengusung khilafah itu, dengan FPI, dengan perubahan undang-undang ormas, dan bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Artinya apa? Kita tidak usah membenturkan rakyat di bawah. Gubernur tidak usah kemudian ngompor-ngompori, dibenturkan di bawah. Tidak. Elit paham. Ini biarkan air ini tenang semua. Kita masuk ke ranah hukum. Kalau kemudian dengan seluruh dinamika yang terjadi, gugatan itu diterima di TUN, kemudian dibatalkan SK ISKCON, dibatalkan SK yayasan, selesai tidak? Ya. Selesai toh? Meskipun demikian, kita juga tahu bahwa yang mengajak masuk sampradaya ini adalah tokoh-tokoh kita yang ada di Bali dan ada menikmati kue kekuasaan yang kemudian pada saat ini juga mendorong mereka untuk keluar, Bli. Jangan dijawab dulu, Bli. Nanti kita akan jawab setelah yang satu ini. Pemirsa, kita lanjutkan pada sesi terakhir ini. Kita harus mengagendakan ini sebagai sesi terakhir ya. Terakhir kita masuk kepada, dulu kita tahu bahwa sampradaya ini dilindungi masuk oleh tokoh-tokoh politik kita. Pendapat Bli seperti apa? Kalau kemudian pada masa lalu ada para pihak yang sekarang anti sampradaya membawa masuk ke sampradaya, saya tidak menyalahkan mereka. Jadi lebih kepada kemudian mereka tidak memahami bagaimana dampak dari ajaran ini di ke depan itu. Sebentar, Bli. Sebenarnya di grassroots berbahayakah ajaran ini? Bung, di Lampung sudah ada satu desa yang kemudian punya tradisi semacam ini. Jadi identitas Hindu Nusantara kita hilang. Rasanya nanti akan banyak hal. Sulawesi Tengah, ada yang terpecah desa adatnya, hanya gara-gara kemudian mereka mengeksklusifkan diri. Karena tidak mau punya pura desa, pura pusat dan pura dalam. Ya, ada. Saya ingin mengatakan bahwa sudahlah, ketika kita beragama, apa yang kita warisi oleh Empu Kuturan dan seluruh leluhur kita, ini saja sudah luar biasa, lebih dari cukup. Rasanya nanti kita perlu sesi lain nih. Maka kalau bahas itu. Kalau hari ini ada kemudian pihak-pihak yang kemarin mengintrodusir ajaran sampradaya masuk ke Parisade, mereka tidak bertanggung jawab. Mungkin mereka tidak ngeh pada masa lalu. Kalau kemudian hari ini ada seorang Komang Priamada dan teman-teman di Bali banyak jaringan itu, kita sangat menghormati. Kita sangat apresiasi. Teruskan perjuangan itu. Tapi perjuangan itu dengan para pihak diteruskan, jangan sampai menimbulkan konflik di level bawah. Kita sedih. Ya, saya sangat peduli bagaimana suasana Bali nyaman, sangat peduli soal itu. Tetapi kita juga peduli. Artinya kita mau mengambil ikan, jangan sampai kolamnya menjadi keruh, rusak. Caranya apa? Tadi sudah saya sampaikan. Kalau memang betul kita mau membubarkan ajaran-ajaran itu, kenapa kita tidak menggugat?
ke TUN SK mereka dengan seluruh narasi yang kita bangun selama ini bahwa bertentangan dengan Pancasila, dengan tradisi Bali dan seterusnya dan seterusnya, sehingga tidak terjadi potensi pelanggaran HAM karena konflik horizontal. Karena saya sedih. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Kalau dulu meletus seperti kejadian 65 kan mengerikan betul kita gitu. Di sisi lain kita juga terutama PHDI perlu dengan upaya yang serius memberdayakan pendidikan dan pemahaman umat secara filosofis, kan gitu, Bli? Betul, termasuk saya juga mengkritik, dan kalau dalam konteks ini Komang Priamade benar. Pengurusan Parisade yang ada sekarang, yang ada bau-bau sampradaya itu sebaiknya keluar. Ya, sebaiknya keluar. Tapi harus melalui jalan legal formal. Nah, mereka juga sendiri mengikhlaskan diri untuk keluar. Kalau sudah ini, jangan ada di panggung itu. Saya sepakat itu. Jangan masuk di dalam kepengurusan ini. Ikhlaskan diri keluar. Nah, dengan demikian, maka tidak akan gaduh di bawah. Pada perspektif inilah kemudian langkah selanjutnya adalah mari kita selamatkan umat kita. Mari kita selamatkan anggaran kita. Caranya seperti apa? Jangan biarkan posisi de jure yang kita tidak punya Parisade ini terus-menerus dibiarkan. Berapa anggaran, berapa miliar, berapa ratus miliar anggaran yang kemudian akan tidak bisa diserap. Karena itu lakukan proses mahasabah luar biasa. Nah itu justru poinnya sekarang, siapa yang harus mengambil inisiatif ini, Bli? Dua orang ini, Pak Dunia dan Pak WBT, dari forum yang baik ini saya mengutuk mereka untuk bertemu, mengumpulkan stakeholder mereka masing-masing, menghadap Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Agama, kami siap melaksanakan mahasabah luar biasa. Nanti diuji di sana ya. Saya menunggu kenegarawan mereka, kenegarawanan mereka berdua dengan teman-teman. Saya menunggu kemudian niat baik mereka. Kalau mereka sayang pada Indonesia, kalau mereka sayang pada Hindu, sayang pada Bali, hari ini turunkan ego. Turunkan ego. Bertemu, menyatakan bersalah masing-masing pihak bahwa terjadi dinamika seperti sekarang. Lalu silakan bertemu Menteri Agama, silakan bertemu Menteri Hukum dan HAM. Tolong kami dimediasi, tolong kami fasilitasi, kami mengadakan mahasabah luar biasa. Apakah ada keperluan bahwa beliau-beliau berdua ini tidak perlu maju lagi sebagai ketua? Harus. Tidak boleh. Karena mereka yang membuat residu seperti sekarang ini harus tahu diri dong. Masih banyak kader-kader muda yang kemudian cukup cakap. Silakan. Saya sudah katakan di forum kemarin. Generasi terdidik yang dilahirkan oleh KMHDI sudah sangat banyak. Biarlah anak-anak muda ini yang kemudian nanti mewarisi ini. Dan ketika Parisade mahasabah luar biasa itu diselenggarakan, seperti yang saya bilang, panitia harus menaikkan fakta integritas, tidak boleh punya pretensi untuk duduk jadi pengurus Parisade. Agar kemudian proses mahasabah luar biasa betul-betul steril dari kepentingan vested interest masing-masing panitia. Wah, ini closing yang sangat bagus, Bli. Pemirsa Paradoksis, tibalah kita pada sesi yang terakhir. Tadi kita sudah membahas banyak hal dengan Bli Putu Arte, terutama tentang polemik yang menjangkiti lembaga umat kita, yaitu PHDI. Sebagai penutup, saya ingin menekankan kembali bahwa setiap pihak dari yang berkonflik maupun juga kami-kami yang memberikan solusi, memberikan kritik dan saran ini, termasuk dalam hal ini Bli Putu Arte, adalah mereka yang mempunyai niatan baik untuk terselesaikannya konflik lembaga keumatan kita ini dengan sesegera mungkin. Dengan demikian, lembaga tersebut dapat tetap menerima kucuran dana dari pemerintah. Nah, pada sesi terakhir ini juga saya ingin menekankan kembali tentang kehadiran Paradoksis, di mana kita mempertemukan dua pandangan yang seolah-olah berbeda, hanya dari sudut pandang kita saja untuk menemukan satu kebenaran yang sama. Dan yang lain adalah, sebagai imbauan terakhir dari kita, kepada para pihak, besar harapan kami, masyarakat Hindu Indonesia, untuk mendapatkan solusi terbaik. Karenanya, kami berharap bahwa dari lubuk hati yang paling dalam, segera menemukan resolusi konflik atas kisruh yang terjadi 8 bulan terakhir ini. Rasanya harapan kami tidaklah muluk-muluk. Demikian saja akhir dari Paradoksis kita kali ini. Terima kasih kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas. Demikian juga kepada pemirsa dari sejak awal menyaksikan Paradoksis, dan juga kepada teman-teman yang mendukung keberadaan Paradoksis ini, baik dari sisi teknis, pendanaan, ataupun kritik dan saran. Jangan lupa
share, like, dan subscribe. Rasanya itu saja Beli Putu. Terima Sukses kasih. banget. Ya, semoga saja Paradoksis tetap bisa menjadi media yang mencerahkan bagi kita semua. Rasanya itu saja. Om Santi, 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 Om.